bahas tentang sebuah materi yang saya kira sangat penting ya, rekan, yaitu terkait dengan kerangka teori ya. Ini penting sekali ya, karena nanti ciri khas dari penelitian ya hukum ya, legal research, itu adalah penggunaan teori hukum ya. Jangan sampai tidak ada teorinya ya, tidak menggunakan teori hukum atau menggunakan teori-teori yang tidak relevan dengan metode penelitian hukum. Ya, ini kadang-kadang sering terjadi ya, ketika mahasiswa ya, yang terutama yang berasal dari yang berbackground ya non hukum sebelumnya, sudah memiliki background sarjana non hukum ya, atau bahkan S2 ya, S1 S2 bahkan S3 non hukum, kemudian mengambil sarjana hukum, jadi belum bisa move on ya dari backgroundnya ya, dari latar belakangnya ya, dari kebiasaannya melakukan research, sehingga menggunakan teori-teori yang tidak relevan dengan metode penelitian hukum ya. Atau sama sekali tidak menggunakan teori ya, kadang-kadang seperti itu ya, karena penelitiannya hanya bersifat deskriptif ya, hanya bersifat penjelasan ya, explanatory. Nah, dia lupa ya mencantumkan teori ya. Teori ini fungsinya sangat penting, nanti kita akan jelaskan apa fungsi dari teori dan mengapa harus memunculkan ya minimal satu teori yang disebut dengan grand teori ya dalam penelitian hukum. Tadi sudah saya sampaikan, fungsi dari teori itu tidak lain adalah sebagai apa? Sebagai pisau analisis ya, sebagai pisau analisis, sebagai batu uji ya, tolok ukur dari kebenaran ya, dari kebenaran validitas hasil ya, kesimpulan penelitian hukum ya rekan-rekan ya. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini, semoga rekan-rekan bisa pahami. Nanti yang belum bisa bergabung ya, bisa pantau lagi di YouTube saya ya, bisa bertanya ya ataupun komen, silahkan. Yang akan kita bahas adalah tentang pengertian dari teori, kemudian jenis-jenis teori ya. Di sini ada grand ya, grand teori, middle range teori, dan applied teori. Ya, ini bisa ya diaplikasikan dalam penelitian magister hukum ya. Memang ini lazimnya digunakan di disertasi ya, tapi di magister hukum pun kalau rekan-rekan bisa menggunakannya, ini tentunya memberikan nilai ya tambah ya, penilaian yang jauh lebih baik ya dibandingkan dengan standar yang ada. Memang standar di IBLAM ya, teori ini tidak harus berbentuk grand, middle atau applied ya. Yang penting ada teori-teori yang relevan ya, yang menjadi menjadi pisau analisis tadi ya, pisau analisis. Jadi pisau analisis itu maksudnya tolok ukur ya, kriteria ya, atau batu uji tadi ya, batu uji. Kemudian bagaimana kita merumuskan teori ya, kemudian apa bedanya tesis, hipotesis, dalil, dan teori. Nah ini penting ya, jika kita bisa membedakan sebenarnya teori itu apa sih, kemudian bedanya dengan hipotesis, dengan dalil ya. Baik, ini yang akan kita bahas ya. Nanti mungkin kita sampai maghrib aja ya rekan-rekan ya, karena saya juga ada kuliah habis ini ya. Jadi nanti kita percepat saja seperti biasa. Yang pertama ya, tentang pengertian dari teori ya. Jadi pengertian dari teori, rekan bisa baca di sini. Jadi selama ini kita sering dengar ya, apa sih tentang teori ya, teori biasanya gitu ya, teori gitu ya, seolah menjadikan konotasi negatif ya dari definisi teori. Padahal secara ilmiah yang namanya teori itu justru ya suatu gagasan ya. Sebenarnya teori itu gagasan ya, berupa abstraksi ya, abstraksi artinya penjelasan yang bersifat umum ya,
sistem gagasan ya yang saling berhubungan dan merupakan kesimpulan ya dan susunan pengetahuan tentang objek suatu penelitian ya, gejala yang diteliti. Jadi teori ini bersumber dari suatu penelitian gitu ya. Kesimpulan-kesimpulan dari penelitian, gagasan-gagasan dari satu penelitian menghasilkan ya teori yang merupakan sistem abstraksi-abstraksi. Jadi bukan ya seperti konotasi umum bahwa teori itu seolah-olah ya bermakna negatif ya, bermakna seperti sebuah informasi yang tidak berdasar ya. Justru teori ini tadi ya secara ilmiah yang dimaksud dengan teori justru adalah sebuah ya sistem ya abstraksi dan gagasan yang bersumber dari kesimpulan ya susunan pengetahuan ya dari suatu objek penelitian. Ini pendapat dari siapa? Pendapat dari Sutherland ya tahun 1992 yang menyatakan bahwa teori itu tidak lain adalah suatu penjelasan ilmiah ya. Jadi penjelasan yang bersifat ilmiah teori itu ya, bukan konotasi negatif yang dimaknai ya secara tidak benar gitu. Justru teori ini dalam konteks metode penelitian ilmiah adalah suatu penjelasan ilmiah sehingga dia disebut dengan teori. Ya, terdiri dari keadaan-keadaan yang selalu ada ya bila gejalanya ada. Dan memang di sini tidak otomatis, tidak selalu ya teori ini berlaku ya, tapi ada syarat-syarat yaitu bila gejalanya ada. Ya. Sehingga ketika gejalanya tersebut tidak ada ya maka ya teori tersebut juga tidak dapat berlaku gitu ya. Nah, disinilah peranan ilmuwan ya termasuk kita mahasiswa magister hukum ya, sebagai legal scientist, calon-calon legal scientist ya harus berusaha ya untuk untuk menata pengetahuannya ya, untuk mencari ya mendalami gitu ya hubungan ya proposisi umum atau teori-teori tersebut ya yang tidak ada pengecualinya. Jadi tujuan dari penelitian ya dari seorang ilmuwan atau seorang mahasiswa ya termasuk kita sebagai magister hukum tidak lain adalah untuk ya mencari pengetahuan ya, dengan cara apa? Dengan cara ya menguji ya hubungan-hubungan ya antara proposisi umum artinya teori-teori tadi ya apakah benar tidak ada pengecualiannya gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu ya. Sehingga di sini memang penelitian hukum ya lazimnya menggunakan metode deduksi ya. Jadi berangkat dari suatu teori yang disebut proposisi umum ya atau premis mayor istilahnya, nanti akan dijadikan sebagai tolok ukur ya batu uji pisau analisis atas premis minor ya atau kasus-kasus real ya. Nah, itulah yang menjadi ciri khas ya kebiasaan tradisi dari penelitian hukum. Memang sepertinya mudah tapi ya nanti tergantung dari kompleksitasnya ya. Mungkin di level S1 ya cukup dengan satu kasus saja, tapi seharusnya kalau sudah di level S2 magister tidak cukup satu kasus, walaupun saya masih melihat ya lazimnya mahasiswa IBLAM masih menggunakan satu kasus ya. Nah, kalau hanya satu kasus diangkat ya satu putusan saja diangkat, nah ini biasanya saya akan kasih nilai B. Tapi kalau dia mengangkat beberapa putusan kemudian dilakukan analisis ya berupa analisis perbandingan ya dari beberapa kasus kemudian diambil kesimpulan dan diuji dengan teori-teori yang relevan. Nah, ini sudah lebih advance tentunya penilaian dari saya ya kalau saya sebagai pengujinya akan saya beri nilai ya A gitu ya. Nah, itu yang membedakan nilai A dan nilai B ya. Saya harapkan rekan-rekan ya bersemangat ya untuk mencari nilai A. Memang lebih effort ya, lebih lebih membutuhkan upaya ya, tapi tentunya hasilnya juga akan jauh lebih bermakna ya, sehingga ketika kita sampaikan di hadapan penguji ya ataupun ketika dipublikasi
kita merasakan kebanggaan atas hasil karya kita. Ya rekan-rekan ya. Jadi kegunaan teori ya ada 3 di sini. Yang pertama bagi ilmuwan ya termasuk kita para mahasiswa magister ilmu hukum ya juga di sini sebagai ilmuwan hukum ya legal scientist. Teori ini tadi untuk menjelaskan gejala ya fenomena ya fakta-fakta yang sedang ditelitinya. Tentunya masalah hukum ya. Kemarin sudah saya jelaskan apa itu masalah hukum ya tidak lain adalah ya adanya gap ya adanya kesenjangan antara das sain dengan das solid ya rekan-rekan ya. Nah, fungsi yang kedua dari teori itu adalah ya sebagai penjelasan ya yang sudah dirumuskan sebelum peneliti melakukan penelitian. Jadi fungsi dari teori ini tadi ya sebagai landasan ya ataupun sebagai saya katakan sebagai penelitian terdahulu atau studi literatur. Ini penting ya karena penelitian terdahulu ini sebenarnya tidak hanya penelitian dalam bentuk jurnal ya, tapi juga buku-buku ya, buku bersumber dari buku-buku ya atau tadi ya pendapat-pendapat ya teori-teori yang sudah mapan ya itu juga bagian dari penelitian terdahulu ya yang akan digunakan menjelaskan objek yang sedang diteliti. Yang terakhir ya yang disebut dengan teori juga ya dapat disebut sebagai hipotesis. Jadi berbicara teori dalam pengertian yang luas ya termasuk juga hipotesis. Hipotesis ini adalah praduga awal gitu ya atau pra kesimpulan ya sebelum dijadikan kesimpulan akhir dari suatu penelitian. Maka definisi teori secara luas ya dan juga kegunaannya dia menjadi hipotesis ya sebagai pra kesimpulan ya dari si peneliti. Dan ini penting ya disampaikan juga ya seperti saya ketika menyusun disertasi juga mengajukan hipotesis di proposal saya ya. Nanti hipotesis ini akan diuji dengan teori dan akan menjadi kesimpulan ya. Dulu disertasi saya misalnya tentang ya penyebab ya banyaknya sengketa ya di pengadilan pajak. Karena memang saya berpraktek di pengadilan pajak, ya, maka saya ajukan beberapa hipotesis. Ya nanti hipotesisnya ya akan diuji dengan teori-teori tadi ya dan akan menjadi kesimpulan. Sehingga hipotesis ya tesis ya termasuk tesis ya. Tesis ini artinya ya pernyataan-pernyataan tadi ya, bukan tesis dalam pengertian hasil tugas akhir S2 bukan, tapi tesis di sini artinya pemikiran, kerangka pemikiran. Ini istilah-istilah yang lazim digunakan ya di dalam menyebut teori ya. Kerangka teori ya, dalil, nah juga dalil ya yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ya rekan-rekan. Jadi memang dalam memahami teori ini ya secara luas dia dapat juga diartikan sebagai hipotesis ya tesis, kerangka pemikiran, kerangka teori ya dalil yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Ya jelas ya sampai di sini rekan-rekan ya. Jadi biasanya ini kalau di tesis ya bukan biasanya ya memang menjadi standar dari penulisan di IBLAM dan juga di kampus-kampus lain ya termasuk saya dulu di Jayabaya ambil S3-nya ya saya S2-nya di IBLAM ya. Di S2 di IBLAM, S3 di Jayabaya itu sama ya. Jadi untuk teori itu diletakkan di bab 2 ya, di bab 2 yang nanti diberi judul biasanya landasan teori ya, tapi bisa juga judulnya menyesuaikan. Tidak harus berjudul landasan teori ya, misalnya dimensi teoritis tentang apa gitu ya. Kalau dulu saya karena terkait dengan sengketa perdagangan bebas ya, maka saya gunakan dimensi teoritis ya perdagangan bebas gitu ya. Karena kan dimensi teoritis terkait dengan perdagangan bebas gitu ya.
Itu bisa ya, nanti judulnya menyesuaikan. Nah, ini yang menjadi tolok ukur dari kebenaran suatu penelitian, yaitu penggunaan teori-teori kebenarannya. Nah, ini harusnya dimunculkan di setiap penelitian, ya, karena inilah yang ya memberikan apa? Memberikan tolok ukur ya atas kebenaran ya kesimpulan ataupun hasil penelitian. Ini ada 4 teori kebenaran. Yang pertama, ada 3 ya, ada 3. Jadi teori kebenaran atau suatu penelitian dianggap benar, suatu kesimpulan dianggap benar apabila dia memenuhi 3 kriteria ini, dan inilah yang menjadi menjadi tadi saya katakan tolok ukur ya kriteria ya yang harus dipenuhi di dalam suatu penelitian hukum ya. Ada 3, apa itu? Ya, yang pertama teori korespondensi. Jadi suatu kebenaran, ya, suatu penelitian, suatu kesimpulan, ya, suatu pendapat ya, dianggap benar apabila ada relasi antara gagasan dengan realita. Nah itu ya. Jadi ada korespondensi, ada relasi antara gagasan dan realita. Ya. Jadi ketika kita menyampaikan satu kesimpulan, ya wajib kita tanyakan dulu, ya kesimpulan ini apakah sudah memenuhi teori korespondensi. Artinya apakah kesimpulan kita ini, gagasan kita ini ya, berkorelasi, berhubungan, ya berkorespondensi dengan realita, gitu ya. Ini memang sederhana sebenarnya. Jadi lebih bersifat ini saja ya, bersifat uji bukti saja ya. Gagasannya ada nggak sih di realita gitu ya. Seperti ketika kita mengatakan suatu gagasan bahwa ya terjadi kekosongan hukum, maka realitanya ya kita harus sampaikan bukti-bukti ya. Ini seperti sebuah teori pembuktian, seperti lazimnya satu teori pembuktian ya. Benar ketika terbukti secara realita ya. Maka data realita ini adalah bukti-bukti yang bersifat empiris ya, atau bukti-bukti yang bukti-bukti yang mendukung ya gagasan. Nah, inilah yang banyak digunakan dalam penelitian hukum ya, dan ini memang lebih mudah ya karena dapat dengan mudah diukur kebenarannya, yaitu dengan menggunakan teori korespondensi. Nah, ini yang lebih lebih kompleks ya saya kira ya. Teori koherensi artinya kebenarannya diukur tidak hanya dengan realita, tapi dengan ya suatu pencarian pengetahuan lain yang tidak saling bertentangan. Jadi ini sudah menggunakan ya metode perbandingan ya, perbandingan hukum misalnya ya, seperti yang saya lakukan di disertasi ya. Jadi untuk mendukung kesimpulan disertasi saya ya tentang solusi atas penyelesaian sengketa-sengketa di pengadilan pajak misalnya ya, saya menggunakan ya teori koherensi ini dengan cara apa? Dengan meyakinkan ya, membuktikan kepada tentunya dosen ya, penguji ya atau promotor ya bahwa kebenaran kesimpulan saya itu bersumber dari pengetahuan yang tidak saling bertentangan ya. Artinya ya bukti-buktinya, pendukungnya tidak hanya berdasarkan realita tapi berdasarkan ya konsep-konsep keilmuan ya, yang saling mendukung atau yang tidak saling bertentangan ya. Ini memang harus dipahami pelan-pelan ya, tapi ini harus kalian sampaikan ya ketika nanti menjawab pertanyaan tentang validitas ya, kebenaran ya dari hasil penelitian kita. Apakah berkorespondensi ya, apakah berkoherensi ya dengan teori-teori kebenaran ini.
yang terakhir, dan ini juga pendekatan yang saya kira sangat challenging ya, artinya lebih kompleks ya, dengan teori pragmatis. Artinya suatu penelitian, ya, suatu pendapat, ya, suatu gagasan, rumusan, kesimpulan dianggap benar apabila dia bermanfaat. Nah, ini yang juga sekarang ini lazim dikemukakan ya di dalam berbagai penelitian-penelitian ya, dengan menggunakan kebenaran pragmatis ya, teori kebenaran pragmatis. Walaupun memang lazimnya seperti kita baca di sini, untuk kebenaran teori hukum memang lazimnya diukur dengan teori koherensi. Tapi perkembangan penelitian hukum dewasa ini ketika melihat suatu kebenaran itu tidak hanya berdasarkan ya ukuran-ukuran relasi antara gagasan dan realita, tapi juga ya kebenaran itu juga ketika ya adanya kemanfaatan ya, dalam ilmu dalam konteks filsafat hukum ya, kita mengenal ya, sudah belajar filsafat hukum kan ya, kita mengenal yang namanya Dolmatig-Recht ya, Dolmatig-Recht ya kan, Dolmatig-Recht ya, artinya kemanfaatan dari penerapan hukum. Jadi ada Dolmatig-Recht, ada Rechtmatig-Recht ya kan, bagaimana suatu tindakan hukum ya, suatu keputusan hukum itu membawa manfaat ya, sebagai salah satu tujuan utama dari hukum selain keadilan juga memberikan kemanfaatan ya. Itu kita bisa menggunakan teori-teorinya misalnya Jeremy Bentham ya kan ya, dengan dengan gagasan teori kemanfaatan ya, teori kemanfaatan atau yang kita kenal dengan utility teori utilitas ya, the greatest aggregate ya happiness for human life ya. Jadi yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah the greatest aggregate of happiness ya, kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk umat manusia, bukan kemanfaatan untuk satu golongan saja. Maka di sini memang nanti ya mau tidak mau yang menggunakan alat bantu berupa ilmu-ilmu sosial ya, seperti statistik ya, atau menggunakan ya data-data sekunder yang ada ya, yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga seperti misalnya tingkat ekonomi, tingkat kesejahteraan ya, tingkat kemanfaatan, itu kan rasio-rasio ya, angka-angka yang bisa dimanfaatkan ya di dalam mendukung ya teori pragmatis. Misalnya ya, kalau kita sebagai polisi ya lalu lintas ya, bagaimana mengukur ya manfaat dari penerapan kebijakan aturan ganjil genap. Nah, itu kita gunakan ya, itu sebagai pendukung teori kemanfaatan, bahwa dengan adanya penerapan aturan ganjil genap ya di jalan-jalan protokol ya, jalan-jalan yang utama gitu ya, dapat berkurangnya misalnya berkurangnya angka kemacetan, berkurangnya polusi ya. Nah, itu bagian dari tadi ya teori pragmatis, maka dianggap benar ya, maka dianggap bermanfaat ya suatu gagasan ya, termasuk nanti di dalam kita melakukan penelitian. Itu rekan-rekan ya, ini penting ya. Ini tapi saya lihat memang jarang ini ya. Sebenarnya secara tidak sadar kita menggunakan 3 teori ini, tapi memang ya itu ya, secara tidak sadar ya, kita sebenarnya sudah menggunakan teori korespondensi, tapi nama teorinya kadang-kadang kita karena tidak diberitahu gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah teori pragmatis namanya ya, teori pragmatis ya. Bagian dari teori pragmatis atau teori korespondensi ya, kalau kaitannya dengan kebenaran korespondensi ya, atau bahkan teori koherensi ya. Memang ini tidak dimunculkan ya, 3 teori ini di bab 2 ya, tapi nanti harus muncul terutama ketika melakukan pembahasan ya, karena dia memang suatu teori yang bersifat umum ya. Jadi tidak perlu dimunculkan di bab 2. 3 teori ini teori yang digunakan untuk mengambil kesimpulan ya.
Nah, kemudian jenis-jenis teori, nah ini yang akan nanti dimunculkan di bab 2 sebagai apa tadi? Sebagai batu uji, ya, sebagai pisau analisis, ya, sebagai tolok ukur dari kebenaran penelitian dan jawaban atas penelitian kita, yaitu jenis-jenis teori yang disebut dengan grand theory, middle range theory, dan applied theory. Untuk grand theory, rekan-rekan minimal pakai satu ya dari grand theory, yaitu apa? Penjelasan-penjelasan ya yang bersifat umum dan filosofis ya, serta berlaku universal ya. Misalnya teori keadilan itu harus dipakai ya, atau teori negara hukum ya kalau kita terkait dengan terkait dengan hukum administrasi atau hukum pidana ya. Kalau hukum pidana biasanya pakai teori pemidanaan ya, pakai teori pemidanaan itu sudah sepertinya sudah baku ya. Kemudian kalau teori negara hukum itu biasanya terkait dengan hukum administrasi ya, seperti pajak ya, seperti tata negara ya, hukum tata usaha negara itu juga menggunakan teori negara hukum ya. Atau teori keadilan ya, misalnya terkait dengan hukum perdagangan internasional ya, kita bisa menggunakan teori keadilan. Kemudian middle range teori ya, ini teori yang lebih spesifik ya. Misalnya tadi ya, hukum pidana kan terlalu luas. Kita bisa spesifikkan pidana apa? Pidana anak. Nah, maka middle range teorinya terkait dengan ya teori-teori ya pemidanaan terhadap anak ya. Maka kita cari dari berbagai sumber ya tentang middle range teori pemidanaan anak. Nah, kemudian terakhir applied teori ya, tentunya ini sudah lebih spesifik lagi ya. Nanti misalnya khusus ya pidana anak, misalnya tentang tindak pidana apa gitu ya, yang terkait dengan anak, misalnya pencurian ya, atau misalnya kekerasan dan lain-lain ya. Kalau saya dulu terkait dengan penyelesaian sengketa di pengadilan pajak ya, saya gunakan grand teori negara hukum ya, grand teori negara hukum. Negara hukum itu macam-macam ya. Tentunya yang kita gunakan teori yang terbaik ya. Jadi nanti kita pilih ya, karena bicara teori negara hukum sangat banyak sekali tokoh-tokoh yang mengemukakan ya, kita pilih yang menurut ya pandangan kita paling relevan. Maka saya pilih teori negara hukum kesejahteraan ya, yang disampaikan oleh Friedman ya. Kenapa kita pilih itu? Karena paling relevan ya, paling paling advance gitu ya, memberikan penjelasan ya tentang konsep ya sengketa, penyelesaian sengketa. Nah, untuk middle range teori dulu saya menggunakan teori efektivitas ya. Efektivitas karena terkait dengan bidang hukum bisnis ya, atau hukum pajak. Baru apply teorinya saya gunakan teori penyelesaian sengketa, yang mana ada 5 jenis ya penyelesaian sengketa, atau yang disebut dengan alternative dispute resolution ADR ya, negosiasi ya, mediasi ya, arbitrase ya, ada 5 ya, konsultasi ya, satu lagi apa lupa ya. Saya dari 5 itu kita pilih yang mana yang akan menjadi kesimpulan solusi akhir kita. Saya pilih misalnya negosiasi ya, negosiasi, karena negosiasi ini ya solusi yang paling memungkinkan ya ketika ya terjadi tadi ya banyaknya sengketa ya. Nah, ini ya tadi yang saya sampaikan di depan, bedanya tesis, hipotesis, dalil, dan teori ya. Jadi keempatnya merupakan penjelasan dari gejala yang diteliti. Nah, tesis ya dalam pengertian umum dia adalah pendapat tentang gejala tertentu yang dirumuskan dengan meminjam teori orang lain atau gabungan teori orang lain. Jadi harus bersumber dari mana? Dari teori orang lain ya, tesis ini ya. Seperti kalau di hukum perdagangan internasional dulu saya menggunakan tesisnya Hubble ya. Hubble ini seorang mantan menteri di Amerika ya, mantan menteri perdagangan kalau tidak salah. Dia
mengemukakan suatu gagasan ya tentang apa? Tentang hukum perdagangan internasional yang menyatakan bahwa tujuan dari hukum perdagangan internasional tidak lain adalah untuk apa? Saya lupa ya. Nanti rekan bisa cari ya. Jadi saya ambil satu tesisnya beliau. Nah, itu kan juga bisa seperti itu ya. Kira-kira banyak sekali ya. Nah, hipotesis tadi merupakan pendapat seperti tesis, tapi harus diuji atau dibuktikan lagi ya. Jadi hipotesis ini ya yang terbukti ya lintas waktu dan lintas tempat dia akan menjadi dalil ya. Jadi hipotesis ini akan menjadi dalil dan teori adalah dalil yang sudah terkonfirmasi secara berulang keberlakuan. Jadi derajat teori ini paling tinggi ya. Derajat teori ini paling tinggi karena dia merupakan dalil-dalil yang sudah terkonfirmasi, yang sudah terbukti gitu ya setelah melalui berbagai tahap pembuktian ya, bermula dari hipotesis, ya, tesis, hipotesis dan kemudian ya menjadi satu teori. Nah, itulah ketika kita mengatakan ya suatu teori ya maka sebenarnya tidak lain dia tadi ya yang di awal mula saya katakan tidak lain dia merupakan hasil ya dari suatu penelitian ilmiah. Nah, inilah pohon piramida struktur ilmu pengetahuan. Kita lihat di sini teori menjadi puncaknya ya. Kan ya. Puncak dari teori yang bersifat abstrak dan universal ini ya bermula dari ya di dasarnya kita lihat dari kejadian-kejadian konkret ya yang bersifat partikular, kemudian berkembang menjadi konsep-konsep, proposisi-proposisi yang bersifat mayor ya, premis-premis mayor yang bersifat umum, kemudian berkembang menjadi hipotesa dan dia ya menjadi satu hukum ya, hukum dalam pengertian umum artinya suatu hal yang terus-menerus ya menjadi kebiasaan, menjadi keberlanjutan dan dia akhirnya membentuk satu teori yang bersifat abstrak dan universal. Nah, maka di sini ketika kita gunakan dalam ilmu pengetahuan, kita bisa menggunakan dua metode ya, induktif dan deduktif. Nah, hukum biasanya memang menggunakan metode deduktif. Jadi memang menggunakan teori-teori yang sudah relevan, yang sudah ada, yang sudah menjadi pakem ya, digunakan untuk apa? Untuk menguji ya peristiwa-peristiwa konkret, konsep-konsep, proposisi, hipotesa, termasuk juga untuk menguji ya hukum positif yang menjadi objek kajian penelitian. Jadi diuji dengan teori, diuji dengan konsep-konsep ya yang bersifat abstrak dan universal. Seperti misalnya judicial review ya atas undang-undang dengan ya undang-undang dasar ya ini menggunakan metode deduktif tentunya ya. Jadi sama seperti itu ya. Begitu juga suatu penelitian hukum. Biar rekan-rekan ya. Tidak jelas. Jadi kalau tidak jelas bisa ditonton lagi YouTube saya. Nah, bagaimana merumuskan teori ya? Ini penting sekali karena ini harus kita praktekkan dalam penulisan tesis ya. Yang pertama yaitu ya merumuskan teori ya. Jadi merumuskan teori itu bisa dua ya dengan langkah induktif dan deduktif mengacu kepada piramida struktur ilmu. Yang tadi yang kita lihat di di slide sebelumnya ya. Nah, ilmu hukum tadi saya katakan memang bertumpu pada langkah deduktif ya karena menggunakan Menggunakan silogisme ya. Silogisme menggunakan logika hukum ya yang berbentuk silogisme yaitu menjadikan teori-teori sebagai premis mayornya untuk menguji ya peristiwa-peristiwa konkret atau menguji ya objek penelitian ya baik itu kasus ataupun hukum positif ya. Rekan-rekan ya. Nanti akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah atau rumusan pertanyaan penelitian. Nah, itu rekan-rekan ya. Jadi nanti korelasinya dalam merumuskan teori tidak lain nanti akan berimplikasi pada rumusan masalah ya, akan berimplikasi pada rumusan masalah. Ya. Apa sih unsur-unsur teori? Ya, di sini kita lihat.
konsep-konsep ya dalam bentuk definisi ya, simbol-simbol, kemudian kelompok konsep dalam bentuk kata-kata majemuk ya, misalnya apa itu perbuatan melawan hukum, kita lihat perbuatan melawan hukum atau PMH ini kan macam-macam ya, ada PMH material, ada PMH formil ya. Perbuatan melawan hukum pun ada perbuatan melawan hukum yang bersifat kelalaian ya, ada juga yang bersifat kesengajaan ya. Kemudian ada perbuatan melawan hukum dan ada juga perbuatan melanggar hukum ya. Nah, ini konsep-konsep ini bagian dari teori, asumsi-asumsi, termasuk klasifikasi, ya misalnya klasifikasi pembidangan hukum, ya apakah ini bidang hukum pidana, bidang hukum perdata, bidang hukum administrasi, ya hubungan-hubungan dan ruang lingkup. Itulah unsur-unsur dari teori yang dapat kita kemukakan, terutama tadi di mana di bab 2, dan kita gunakan analisisnya di bab berapa? Bab 4 ya, bab 4. Sehingga nanti menjadi kesimpulan di bab 5. Itu ya yang akan. Nah, sekarang bagaimana hubungannya antara teori dan fakta ya. Jadi berbicara antara teori dan fakta di sini kita lihat ya ada 2. Yang pertama ya, pandangan empiris ya menempatkan teori dan fakta pada posisi yang berbeda ya. Maksudnya apa? Maksudnya teori merupakan gagasan sedangkan fakta merupakan realitas yang diamati. Jadi ini ada satu pandangan ya, yaitu pandangan empiris. Ya, mengatakan tadi antara fakta dengan teori itu 2 kutub yang berbeda ya. 2 kutub yang berbeda artinya merupakan 2 realitas ya yang dapat diamati ya dan tidak menjadi satu gitu ya. Nah, kita lihat di pandangan yang kedua, pandangan yang disebut dengan pandangan relativis artinya mengatakan bahwa fakta atau realitas adalah apa yang kita pikirkan. Saya kira ini bisa dipahami pelan-pelan ya. Artinya ini bagaimana hubungan antara teori dan fakta ya. Next saja nanti silakan rekan-rekan kalau tidak jelas bisa ditanyakan lagi. Bentuk-bentuk teori tadi sudah kita lihat beberapa ya. Ini kita simpulkan lagi, ada teori deduktif dan induktif tadi kita lihat dari piramida teori. Kemudian ada teori Glenn ya, Grand teori, middle range teori dan applied teori. Nah, kemudian menurut kedudukannya ada teori formal dan teori substantif ya. Silakan nanti rekan-rekan manfaatkan ya jenis-jenis teori ini. Menurut bentuknya ada yang bersifat prediksi, kausalitas, struktural dan interpretatif. Oke, saya kira itu ya rekan-rekan ya. Dalam penyampaian ini ya, saya kira cukup ya. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silahkan. Saya nanti akan record.